Hai kalian semua, ketemu lagi dengan Ibu Guru Rima. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tetap semangat meskipun kita harus belajar di rumah. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai tema kegemaranku, subtema gemar menggambar, dan pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai cara duduk yang benar, kemudian menggambar dengan cara mencetak, dan kita akan belajar mengenai perbedaan kesukaan setiap anggota keluarga. Sekarang siapkan alat tulis kalian, siapkan buku kalian, kita belajar bersama ya. Selamat belajar. Siapa di antara kalian yang gemar atau yang suka menggambar? Ayo. Bagus. Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Semua anak atau semua kita pasti suka menggambar. Karena selain kita dapat menikmati keindahan lewat gambar, kita juga dapat memberikan warna yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Kemudian, cara menggambar ada bermacam-macam teknik. Ada yang teknik mencetak, ada yang seperti yang sudah kita pelajari, finger painting dengan menggunakan jari. Jadi menggambar sangatlah mengasihkan bagi kita. Kita boleh melakukannya. Masih ingatkah kamu pada pembelajaran kita sebelumnya bagaimana posisi duduk yang benar ketika kita harus membaca atau menulis? Menggambar juga harus duduk dengan posisi yang benar, posisi duduk yang tegak, dan buku gambar disimpan di atas meja. Dengan posisi yang tegak, kita dengan mudah dapat menggambar dan berkreasi. Lakukan posisi duduk yang benar ketika kalian akan menggambar. Sama dengan ketika kalian akan menulis atau membaca, supaya tulang punggung kalian tidak sakit dan mata kalian tetap sehat. Coba kita amati posisi duduk Benny dan teman-temannya ketika sedang di kelas. Mereka duduk dengan benar. Itu adalah posisi duduk yang tegak. Sekarang beri tanda centang pada posisi duduk yang benar dan beri tanda silang pada posisi duduk yang salah pada gambar yang ada di buku kamu. Mudah bukan? Ayo kita lakukan. Kalian sudah tahu posisi duduk yang benar ketika kita harus menggambar. Sekarang ayo kita berlatih. Kita mulai berlatih menggambar. Sebelum menggambar di atas kertas, kita mengawali dengan kegiatan mencoret di udara. Angkat tanganmu dengan pensil, lalu kamu mulai mencoret-coret atau menggambar lewat udara tanpa memakai kertas dulu. Dapat juga menggambar di punggung teman. Kemudian kita juga dapat menggambar di pasir karena bisa dihapus. Itu adalah latihan ketika kita harus menggambar. Kemudian coba kamu perhatikan, kamu amati lagi gambar di buku kamu. Ketika menggambar, kita menggunakan berbagai alat. Supaya menggambar kita lebih indah. Alat apa saja yang kita gunakan? Coba kamu perhatikan di situ. Ada krayon, untuk mewarnai. Kemudian ada cat air.
kemudian ada pensil warna, kemudian ada buku gambar, kemudian ada palet. Nah, palet ini untuk sebagai tempat atau wadah untuk cat air. Kemudian ada kuas. Nah, kuas juga digunakan untuk cat air ketika kita mengoleskan pada gambar. Dan ada spidol. Nah, kamu boleh menggunakan alat-alat ini dan kamu boleh memilihnya sesuai dengan kebutuhan ketika kamu menggambar. Pada pembelajaran kita yang terdahulu, kita sudah belajar mengenai teknik menggambar menggunakan jari. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggambar dengan teknik mencetak. Nah, mencetak adalah menggambar dengan cetakan. Nah, banyak sekali cetakan yang dapat kita gunakan. Misalnya telapak tangan, bisa juga pelepah pisang, daun, atau irisan belimbing. Nah, kemudian hasilnya akan menjadi gambar yang sangat indah seperti yang ada di buku kamu. Coba kamu amati. Di situ ada gambar daun. Hasilnya bagus dan indah sekali. Kemudian ada telapak kaki dan juga telapak tangan. Kemudian ada bunga yang dicetak. Kemudian ada potongan belimbing yang kamu dapat gunakan sebagai alat cetakan ketika kamu menggambar. Nah, hasilnya indah bukan? Nah, kita bersyukur. Kita bisa melihat keindahan. Tentunya keindahan yang kita lihat adalah karunia dari Tuhan. Kita harus selalu bersyukur dan selalu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Amati bahan-bahan yang ada di buku kamu. Nah, bahan-bahan ini dapat digunakan untuk mencetak. Seperti yang Bu Guru Rima sampaikan tadi. Ada gambar daun. Nah, daun berasal dari alam. Kamu boleh mencetaknya. Kemudian ada jari. Nah, kamu bisa meletakkan jari kamu di atas kertas, kemudian menjiplaknya atau mencetaknya dan diberi warna. Kemudian ada potongan buah belimbing yang menyerupai bintang. Indah bukan? Nah, kamu boleh menempelkannya untuk mencetak pada buku gambar kamu sehingga menghasilkan gambar yang bagus atau gambar yang indah. Kemudian ada lagi bentuk seperti mobil dan juga berbagai bentuk binatang. Kamu boleh menggunakannya. Nah, kemudian ada juga daun yang panjang. Nah, itu sangatlah bagus bila kamu gunakan untuk mencetak. Kemudian ada juga pelepah pisang atau pohon pisang. Bisa kamu jadikan yang sudah dipotong, kamu jadikan alat cetak. Nah, bahan-bahan ini sangatlah menarik dan mudah didapatkan. Selain itu, bahan ini juga aman ketika kita gunakan. Nah, sekarang ayo kita berkreasi. Ciplaklah sebuah daun di buku kamu. Dan kamu beri warna sesuai dengan yang kamu ingini. Nah, bagaimana hasilnya? Kamu boleh mempraktekannya. Ayo kita lakukan. Ayo, sekarang kamu amati gambar yang ada di buku kamu. Nah, di situ adalah gambar Udin bersama keluarganya. Udin senang menggambar bersama keluarga. Nah, keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Nah, pastinya dalam keluarga kesukaan menggambar kita berbeda-beda seperti keluarga Udin. Nah, ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Nah, ibu Udin kesukaannya adalah gambar bunga. Nah, Udin senang menggambar binatang. Nah, kemudian Paman Udin suka menggambar kendaraan. Nah,
hasil gambar-gambar mereka dipajang di rumah. Nah, terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Demikian juga keluargamu, tentunya mempunyai atau memiliki gambar kesukaan yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, walaupun kita mempunyai kegemaran menggambar yang berbeda, tetapi kita harus saling menyayangi, tetap harus saling menghormati. Nah, sekarang coba lihat di buku kamu kembali. Sekarang kalian sudah tahu gambar kesukaan keluarga Udin. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Pasangkan gambar di bawah ini sesuai dengan kesukaan anggota keluarga Udin. Nah, tadi mobil kesukaan siapa, ayah kesukaan siapa. Kamu tinggal tarik dengan garis dan kamu hubungkan. Mudah bukan? Ayo kita lakukan. Nah, setelah tadi mendengar cerita keluarga Udin yang berbeda kegemaran menggambar, kamu juga boleh menceritakan kepada temanmu bagaimana kesukaan keluarga kamu dalam hal menggambar. Nah, misalnya ayah kamu menyukai gambar apa, kemudian ibu menyukai gambar apa, serta adik kakakmu menyukai gambar yang bagaimana. Nah, tentu kamu boleh sebutkan satu persatu kepada temanmu dan kamu ceritakan bahwa kesukaan kalian dalam hal menggambar sangatlah berbeda, tetapi kalian tetap saling menyayangi dan harus tetap rukun ya. Nah, kamu boleh mencobanya, menceritakan kembali kesukaan keluargamu. Mudah bukan? Ayo kita lakukan. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai cara duduk yang benar ketika menggambar. Nah, kamu harus duduk tegak, sama dengan ketika waktu kamu membaca atau menulis. Nah, kemudian kita juga sudah tadi belajar mengenai menggambar dengan cara mencetak, menggunakan benda-benda yang bisa kamu pakai. Nah, misalnya tadi daun, kemudian pelepah pisang, atau potongan buah belimbing. Kamu dapat jadikan sebagai cetakan ketika menggambar, kemudian kamu warnai dan sangat indah. Dan kita juga sudah belajar mengenai kesukaan setiap anggota keluarga kita dalam hal menggambar itu sangatlah berbeda. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Guru Rima sampaikan dalam pembelajaran kali ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk menambah pengetahuan kamu, sehingga kamu bisa menjadi pintar dan kamu tetap semangat. Walaupun masih belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Nah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. God bless you.